Hai semuanya, selamat datang di podcast Kopativa. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Pasti penasaran kan? Sekarang bintang tamunya. Halo semuanya. Oke, baik. Nama saya Irwan Manikraja. Saya dulu kuliah di Fakultas Teknik, kemudian saya salah satu pendiri Kopativa. Begitu saja perkenalannya. Kan jadi seorang pemimpinnya. Cara jadi seorang pemimpin itu gimana sih Bang? Seorang pemimpin. Maksudnya jadi seorang pemimpin yang baik tuh gimana sih? Oke, menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya semua orang bisa menjadi pemimpin, karena kita dibilang untuk menjadi seorang pemimpin bukan menjadi ekor, jadi kepala, jadi bukan menjadi ekor. Nah, sekarang tergantung kita, apakah kita mau ditempa apa tidak. Jadi perjalanan hidup kita sepanjang selama kita hidup itu yang menempa kita. Nah, kalau kita menyadari dengan baik, kita akan menjadi pemimpin. Paling tidak kita menjadi pemimpin di rumah tangga paling tidak. Tapi ya berjalannya waktu kita juga akan menjadi pemimpin yang baik ke depannya gitu. Semuanya tergantung dari kita sendiri, apakah kita mau membuka diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik atau tidak. Itu pilihan sebenarnya kalau menurut saya. Jadi berusaha untuk membuka diri, berusaha untuk mau ditempa dengan segala problem hidup. Jadi jangan berpikir bahwa hidup itu harus nyaman-nyaman saja, harus bagus-bagus saja. Tidak seperti itu. Ada juga hidup itu yang susah, ya itu dibuat Tuhan supaya kita juga ditempa, supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Cara Abang menemukan jati diri Abang itu gimana sih? Cara menemukan jati dirinya? Mungkin begini kali ya. Saya ini anak paling besar dari 3 bersaudara. Jadi memang dari kecil sudah terbiasa dan dibiasakan untuk menjadi pemimpin. Meskipun hanya memimpin adik-adik. Pada awalnya kan itu memimpin adik-adik, terus kemudian ya perjalanan hidup saya masih kecil-kecil sudah tidak punya orang tua. Jadi mau tidak mau saya harus memimpin adik-adik saya. Nah, jadi itu yang membuat pengalaman hidup saya yang mungkin cukup kompleks kalau menurut saya. Itu yang membuat jati diri saya itu keluar pada saat saya ditempa, diberi permasalahan, kemudian dapat kondisi yang nyaman, ada masalah lagi. Itu semua harus kita sadari gitu loh. Bukan artinya Tuhan itu jahat sama kita, tidak. Tapi disitulah kita ditempa sama Tuhan. Maunya Tuhan seperti apa. Nah, di situ kalau misalnya kita mau membuka diri, kita bakal ketemu jati diri kita seperti apa gitu. Jadi harus membuka diri dan kita harus sadar bahwa itu yang pertama, yang membuka diri ya. Kemudian yang kedua, kita harus sadar juga bahwa semua orang yang ada di sekeliling kita itu juga diberikan Tuhan untuk kita. Tuh, jadi jangan berpikir, wah ini orang nggak senang sama saya, ini musuh saya gitu. Itu semua diberikan Tuhan untuk kita supaya kita tadi menempa diri kita. Sekarang kalau misalnya ini orang jahat sama kita, bisa nggak kita menjadi orang yang baik? Karena Tuhan selalu bilang apa? Kita harus jadi orang baik, kan begitu. Nah, sekarang apakah kita dengan orang jahat sama kita bisa tetap bisa jadi orang baik? Itu kan ditempa sama Tuhan. Jadi selalu bersyukurlah dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Terus sekarang nih abangnya jadi di Bawaslu, terus jadi pemimpin di bagian humas kan? Humas dan hubungan antar lembaga. Sekarang hubungan antar lembaga. Itu tuh yang saya dengar, abang tuh menjadi pemimpin terbaik di Indonesia. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Itu bisa ceritakan pengalamannya enggak? Jadi gini, sebenarnya tugas apapun yang kita kerjakan, semuanya harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan totalitas. Misalnya nih kayak adik-adik sekarang kuliah, ya kita harus tanggung jawab. Kita sudah mengambil kayak teman-teman adik-adik sekarang kuliah di Fakultas Teknik gitu kan, ambil teknik sipil. Teknik sipil ya, kita harus tanggung jawab dengan teknik sipil, dengan orang tua kita yang sudah memberi itu. Kemudian totalitasnya di mana? Totalitasnya itu tadi kita belajar, kemudian kita mengerjakan tugas-tugas yang banyak kan. Kalau teknik sipil itu banyak tugas gitu. Nah, di situ totalitasnya itu dikeluarkan di situ gitu. Kita lihat bagaimana itu. Sekarang memang mungkin kalian belum merasakan, tapi pada saat nanti kalian bekerja di luar,
itu kan oh iya benar ya, totalitas itu perlu. Karena kalau kita sudah setengah hati, kalau menurut saya itu awal mula bahwa kita tidak pernah bersyukur, awal mula kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan tuh memberikan banyak sekali untuk kita. Jadi kuncinya kalau menurut saya hanya dua tadi, apa yang pertama? Membuka diri. Kemudian kalau misalnya mau jadi pemimpin itu harus totalitas semua. Jadi kita misalnya sekarang adik-adik belajar, sekolah, kuliah, ya udah totalitas di situ. Nah saya juga waktu itu kemarin ya kita juga tidak menyadari itu, ya saya totalitas saja. Saya kerjakan tugas saya dengan penuh, meskipun dengan keras ya. Maksudnya saya mengelola divisi itu dengan keras, tapi ya membuahkan hasil yang ya menurut saya juga takjub gitu loh. Takjub karena apa? Karena saingannya adalah 324 kabupaten kota kalau nggak salah saya Indonesia ini, dan menurut saya apa sih kota Pontianak gitu ya, maksudnya bisa menjadi juara gitu kan. Masih ada di Jawa sana, di Pulau Jawa itu banyak sekali loh yang lebih pintar, yang lebih apa, tapi kita dipilih. Tapi itu sebenarnya bukan karena saya hebat, tapi itu karena timnya hebat, semuanya mau kerja sama, itu yang paling penting. Jadi seperti tadi saya bilang, jangan pernah berpikir orang-orang yang dikirim Tuhan ke kita itu membuat masalah buat kita. Semuanya itu ada fungsinya diberikan Tuhan ke kita. Kalau dilihat dari prestasi abang nih, mungkin kan tidak ada yang tahu kalau abang bisa kayak gini tuh gimana dulunya bang. Boleh ceritakan pengalaman abang gimana bisa sampai ke titik sekarang? Oke, baik. Saya juga dulu tidak pernah berpikir akan sampai di titik ini gitu. Dan saya yakin kedepannya juga pasti akan makin berkembang gitu. Karena tadi kita dibuat Tuhan tuh jadi kepala, bukan jadi ekor. Jadi dulu saya itu karena teknik sipil ya, teknik sipil, jadi kerjanya itu ke lapangan, ya kan, terus begitu. Nah kemudian banyak ketemu masyarakat. Nah itu yang membuat saya berubah. Karena kita tidak melihat masyarakat itu apa ya namanya itu di luar sana tuh banyak sekali yang susah masyarakat itu. Jadi dari situ saya berpikir, saya nggak bisa begini terus, saya harus berubah. Nah, jadi tadi pada saat kita melihat semuanya itu dengan baik dan kita mau membuka diri, semuanya pasti akan datang dengan sendirinya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, relasi. Kita perlu membuka relasi ke semua orang. Maka tadi saya bilang dari awal kan, saya bilang kita tidak tahu nih Tuhan ngirim si A, ngirim si B ke kita, ya kan, kita nggak tahu nih dia orangnya jahat misalnya, atau dia sering menjelekin kita gitu kan. Tapi sebenarnya kita tidak tahu nih Tuhan menitipkan dia sebagai teman kita, tujuannya apa kita nggak tahu. Jadi tadi meskipun seperti apa beban hidup kita, kali ini saja itu untuk menjadi seorang pemimpin. Saya pikir begitu, semua itu tidak ada yang instan. Jadi jangan pernah lihat misalnya ya banyaklah abang-abang kalian yang sukses ya, bukan cuma saya, dan saya juga bilang saya belum sukses. Menurut saya masih akan berusaha untuk lebih baik lagi. Jadi saya berpikir semuanya itu karena apa ya, kita selalu bersyukur saja sama Tuhan bahwa ini semua ya karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan lihat abang ini enak ya udah sampai pada posisi ini. Kalian juga nanti akan sampai kepada posisi seperti saya, atau mungkin bisa lebih di karirnya kalian masing-masing. Nah mungkin di zaman eranya saya, mungkin di masanya saya, ya saya sampai di sini udah wah gitu, udah hebat abangku ini, udah sampai di sini kan. Tapi nanti kan bisa membuat ini lebih baik lagi gitu, ya kan. Nah jadi kemudian terjadi seorang pemimpin itu juga kita perlu kaderisasi. Nah jadi kayak kalian terus terang sebenarnya saya dan beberapa pendiri sebenarnya sudah mulai berpikir untuk mulai membuat kaderisasi ke kalian. Kalian juga harus berpikir begitu, karena tidak mungkin ada satu orang bisa naik kalau di bawahnya tidak kuat. Itu yang harus diingat. Jadi kami para pendiri atau para senior bisa naik ke atas,
di bawahnya harusnya kuat supaya yang atasnya bisa naik. Sama kayak fondasi kan, Iya. bangunan gimana kita mau naikin bangunan Ke atas. sekian ke atas lantai kalau misalnya fondasi tidak kuat. Nah jadi sekarang kalian pada naik pada posisi kalian, di bawah juga harus kuat. Itu menurut saya. Abang kan udah memimpin banyak orang. Cara abang memimpin diri sendiri itu gimana sih bang? Oke, saya dengan diri saya sendiri keras sekali. Kalau dengan diri saya sendiri, misalnya, saya sekarang lagi program pengurusan diet. Jadi, saya keras dengan diri saya sendiri. Karena apa? Karena kalau kita tidak tegas dengan diri kita sendiri, saya yakin kita tidak bisa tegas juga dengan orang di luar. Jadi, saya taati aturan yang saya buat sendiri. Misalnya saya tidak boleh ngemil, saya taati, saya tidak ngemil. Misalnya saya ngemil, saya makan apa? Saya makan buah misalnya, saya taati. Saya pergi, saya pasti bawa kotak buah, ada kotak buah dalam tas saya itu saya selalu bawa itu. Saya lapar, saya makan buah, itu saya taati. Nah kemudian saya nggak makan gorengan misalnya, itu saya taati juga. Jadi memang semua itu tergantung kita membentuk diri kita sendiri. Kalau memang kita mau menjadi seorang pemimpin, kita sendiri harus mengalahkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kalau kita nggak bisa, misalnya kita masih bernegosiasi dengan diri kita, misalnya sekali-sekali nggak apa-apa lah kita makan gorengan misalnya gitu, itu sudah pasti kita itu namanya negosiasi dengan diri sendiri gitu. Negosiasi dengan diri. Sebenarnya itu kalau menurut saya tidak bagus, karena yang paling susah adalah mengalahkan diri sendiri. Itu yang paling susah. Cobalah, misalnya nih mau belajar, misalnya ngerjain tugas ya kan, misalnya ngerjain tugas baca. Ini ada film nih bagus, nanti aja dulu deh, saya nonton dulu deh, pergi nih ke bioskop. Nah kalau zaman dulu saya masih sempat, zaman dulu itu ya saya termasuk yang bandel ya kalau kuliah dulu ya, makanya saya lama selesainya. Jadi saya dulu itu kuliah, kalau misalnya disuntuk ya nggak suntuk amat sih, maksudnya kalau lagi malas-malasnya kumat, saya nonton bisa sampai dari pagi, dari siang saya nonton, saya keluar ke malam. Jadi pindah dari sini masuk studio ini, pindah ke sini masuk studio ini gitu. Zaman dulu studio itu masih di Hotel Kini itu bioskop di situ dulu. Jadi saya pindah dari sini, studio 1 masuk studio 2, masuk studio 3. Saya pulang tidak udah malam, saya pulang. Itu zaman saya dulu kuliah gitu loh. Nah, itu karena tadi kita negosiasi dengan diri sendiri. Nanti deh ngerjain tugas belajarnya masih mau senang-senang dulu gitu. Nanti udah ujung-ujungnya kita mepet nih. Ujung-ujungnya hasilnya nggak bagus kan? Nah, kenapa? Karena kita nggak memanage diri kita dengan baik. Nah, itu tadi saya bilang negosiasi dengan diri. Makanya kalahkanlah dirimu sendiri sebelum kamu menjadi pemimpin. Menurut abang nih, siapa sih yang cocok jadi pemimpin? Siapa cocok jadi pemimpin? Kita sudah ditakdirkan jadi pemimpin. Jadi semuanya kita pasti jadi pemimpin. Tergantung kitanya kembali. Apakah kita siap menjadi pemimpin? Ya paling kecil tadi saya bilang pemimpin di rumah tangga paling kecil, ya kan? Nah kemudian pemimpin di tempat kerja, atau jangan-jangan mungkin pemimpin di lingkungan. Nah kadar kepemimpinan kita itu yang perlu diuji. Nah kemudian karena tadi saya katakan semua orang bisa jadi pemimpin, itu kembali lagi kepada belas kasihan Tuhan. Mau membimbing kita, kemudian kita juga sebagai anaknya, mau nggak kita ditempa dengan segala macam kesulitan, dengan segala macam permasalahan. Bukan hanya kegembiraan saja yang diberikan Tuhan, tapi juga ada masalah-masalah yang lain. Abang ini kan udah menjadi seorang pemimpin nih. Menurut abang, komunikasi sebagai pemimpin tuh penting nggak sih? Dan seberapa penting? Dibilang penting nggak sih? Sangat penting. Dan seberapa penting? Menurut saya dari semuanya itu permasalahan selalu komunikasi. Jadi pada saat kita menjadi pemimpin, terkadang kita berkomunikasi dan komunikasi tidak baik. Jadi bagaimana kita memberikan arahan, bagaimana kita membimbing bawahan kita, itu perlu komunikasi yang baik. Nah sekarang bagaimana kalau kita tidak mau berkomunikasi, tidak mau berbicara dengan bawahan kita atau rekan kerja kita, bagaimana menghasilkan pimpinan yang baik gitu.
semua permasalahan yang timbul karena komunikasi yang tidak baik. Itu kalau menurut saya. Jadi peran komunikasi dalam setiap aspek kehidupan itu penting. Baik juga dalam rumah tangga, dalam pertemanan, dalam pekerjaan, itu komunikasi paling penting menurut saya. Cara berkomunikasi yang baik tuh gimana sih Bang? Cara komunikasi yang baik. Kalau menurut Adek sekarang kita komunikasinya baik nggak? Baik saja kan. Nah tapi posisinya sekarang adalah terkadang ada orang yang tidak mau ini loh, berpura-pura baik juga tidak baik. Padahal di belakangnya kita dijelek-jelekin. Iya. Nah, ada kan yang begitu kan? Nah, Banyak. kan? Nah jadi sekarang apakah itu komunikasi yang baik? Tidak. Jadi kalau menurut saya meskipun itu sakit, meskipun itu tidak baik menurut orang itu, ya kita komunikasikan saja gitu, terserah gitu. Saya sih sekarang prinsipnya begitu. Silakan saja berpendapat apapun, jadi saya tetap saja berbicara apa yang menurut saya itu baik gitu. Tidak ada intrik-intrik, tidak ada maksud-maksud tertentu, karena itu bahaya kalau sudah begitu. Komunikasi juga akan bagus gitu, karena setiap komunikasi kita sudah berbohong sekali, nanti kita akan berbohong terus untuk menutupi yang sebelum-sebelumnya. Itu yang tidak baik. Terus ini kan kalau komunikasi di depan umum tuh pasti gugup kan Bang? Ada yang gugup, ada yang enggak. Nah cara mengatasi itu apakah ada cara Abang tersendiri? Baik, saya cerita sedikit ya. Saya dulu itu komunikasinya tidak baik, karena saya bukan seorang komunikator yang baik kalau menurut saya. Sampai sekarang pun menurut saya belum baik menurut saya. Jadi saya itu bukan orang yang suka tertata rapi. Iya, jadi saya suka loncat-loncat gitu. Jadi saya bingung ini ke sana. Jadi saya bukan orang tertata rapi gitu. Jadi bagaimana komunikasi bisa baik kan begitu kan? Nah, tapi pengalaman yang berbicara. Jadi waktu saya tahun 2008 saya bekerja harus berhadapan dengan masyarakat banyak, dan berbeda sekali dengan kondisi pekerjaan. Memang masih berbau teknik sipil karena masih di bidang konsultan, tapi bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, misalnya nih hitungan kubikasi kayu misalnya, kita hitung dalam RAB kita misalnya 4,12 meter kubik papan. Apakah masyarakat tahu itu 4,12 meter kubik papan? Yang dia tahu berapa batang, kan begitu? Iya. Perlunya sekian batang loh Pak. Sekarang bagaimana kita mau mengkomunikasikan 4,12 meter kubik kayu itu kepada masyarakat dengan cara masyarakat, kan itu. Nah kita kalau di anak teknik itu biasa saja kalau menurut saya, sekian meter kubik, tapi kalau masyarakat dia paham, nggak paham, ya kan? Nah kalau sekarang kita perlu misalnya semen, kalau semen mungkin tetap sak ya, sekian sak gitu. Tapi kalau misalnya itu kan tetap juga hitungannya, ada hitungan per kilonya berapa, kan begitu, berapa kilo. Nah itu kan yang jadi masalah gitu. Nah itu dari situ saya mulai berubah, pelan-pelan saya pindah dari program satu ke program lain yang tetap berhubungan dengan masyarakat banyak. Yang mau nggak mau itu yang membuat saya jadinya berubah. Jadi jangan pernah takut sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin itu harus sudah mantap gitu, sudah bisa komunikasi dengan baik. Nggak bisa juga begitu kalau menurut pemikiran saya. Karena pada saat kita tidak berani untuk mencoba, apakah kita layak menjadi seorang pemimpin? Pemimpin itu tidak ada tiba-tiba lahir. Pemimpin itu lahir dari proses. Nah, jadi proses kita juga berkomunikasi itu juga merupakan proses kita belajar. Itu kalau menurut saya. Jadi yang saya perhatikan juga proses belajar itu memang menurut saya itu cukup berat prosesnya, karena tadi kalian belum pernah kan ngomong di depan orang ramai kalian gemetar kan? Mungkin pernah ya, pernah. Jadi ini cerita sekarang ya, cerita sekarang. Saya saja pernah bicara di depan orang ramai yang audiensnya beda dengan saya, 100 orang lebih gitu loh. Itu saya gemetaran, serius. Jadi staf saya sampai bilang, ini Hantu sendiri bilang, "Bang, abang kok gemetar," kata dia gitu, ngomong di depan gitu. Iya sebenarnya lain, kata dia gitu. Nah, terus itu sekali. Kemudian saya waktu itu sosialisasi di gereja, dan saya pikir
ini biasa-biasa saja lah kalau saya kan di gereja misalnya. Itu juga saya gemeteran loh, serius. Jadi saya berpikir apakah itu juga bisa dibilang saya belum mantap dalam komunikasi. Memang kita proses belajar terus gitu loh. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk salah gitu loh dalam berbicara. Ngomong saja. Tips-tips abang bisa berkomunikasi menjadi seorang pemimpin tuh jangan Sampai sekarang gitu sampai ya. sekarang tuh gimana sih? Oke, saya kasih kiatnya ya. Saya dulu itu karena memang susah ngomong, saya belajar ngomong di kamar mandi. Jadi ada kaca. Jadi saya ngomong di situ. Menang diri sendiri. Di situ saya bisa lihat dulu muka saya seperti apa. Nah, ngomong di situ ngomong. Saya mau ngomong apa? Karena pengalaman saya, kalau saya tulis konsep, saya ngomong pasti ada yang kelewatan. Iya, pasti. Pasti ada yang kelewatan. Jadi makanya saya, jadi yang nulis konsep itu nggak pernah saya pakai. Jadi saya tetap akan ngomong di kaca, belajar ngomong di kaca terus. Yang kadang-kadang memang lucu gitu. Pikir ini ngapain orang di WC ngomong di kaca. Jadi tadi, jadi saya lewat situ saya mau belajarnya begitu. Nah, sekarang ke sini udah nggak pernah lagi. Jadi sudah sebelum berangkat, misalnya saya mau kasih sosialisasi, malamnya saya tinggal belajar baca PowerPoint-nya apa saja saya baca, terus kemudian saya banyak baca buku lah paling tidak gitu. Padahal saya ini orang paling malas membaca buku. Jadi tapi kalau misalnya saya mau sosialisasi mau tidak mau itu harus baca. Nah terus kita harus berpikir juga bahwa komunikasi ini penting bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain. Jadi kasihlah yang terbaik gitu loh dalam berkomunikasi kalau misalnya. Ya, jadi kiatnya tadi begitu. Kalau misalnya ada yang masih takut, coba ngomong depan kaca, itu lihat dirinya sendiri. Jadi jangan cuma cewek-cewek misalnya ngaca, solek saja gitu kan. Nah ini jangan, coba laki-laki juga ngomong ngaca gitu loh. Kita lihat bagaimana ini responnya kita gitu. Tidak semua orang bisa bagus berbicara depan orang banyak. Itu semua perlu latihan. Dan perlu kemauan. Kalau misalnya pelatihan banyak tapi ketemu orang juga takut juga ya percuma. Udah dijelaskan siapa jadi pemimpin, komunikasi seorang pemimpin. Ada ndak pesan-pesan abang untuk anak Kapatifa biar mereka termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin? Oke, baik. Buat adik-adik semuanya harus berpikir bahwa kita adalah seorang pemimpin. Dan Tuhan juga menciptakan kita menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor. Kemudian jangan pernah takut terhadap berkomunikasi dengan orang, atau misalnya takut maju untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Pemimpin itu dalam perjalanan hidup kita sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Kemudian jangan takut untuk tampil di depan umum. Karena apa? Bagaimana orang mau mengenal kita menjadi pemimpin kalau kita tidak berani tampil di depan umum? Nah, kemudian belajarlah komunikasi yang baik, berbicara di depan orang banyak. Jangan takut dan jangan ragu. Itu paling penting. Karena apa? Karena suksesnya pemimpin itu juga sukses lewat komunikasinya. Rasa mungkin begitu. Ya, jadi tetap semangat adik-adik. Meskipun kondisi seperti ini ketemunya hanya lewat podcast saja, tapi saya menyemangati kalian semua. Ayo, saya yakin kalian bisa menjadi pemimpin yang sukses. Mungkin sekarang belum, tapi nanti saya yakin kalian menjadi pemimpin yang sukses. Untuk menjadi pemimpin yang sukses tadi saya katakan harus mau ditempa, mau belajar, bukan dengan hanya saya mau jadi pemimpin, tapi kita tidak berusaha juga, itu juga bohong. Langsung gitu deh, ya. Bisa buat kalian semua. Terima kasih. Nah, dari podcast kali ini, menurut kalian apa sih yang kalian mendapatkan? Komen di bawah ya. Yang paling menarik bakal dapat hadiah.